Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom. Hari ini hari yang baru. Kami hadir melayani untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kiranya doa-doa ini menjadi berkat untuk negeri tercinta Indonesia, bagi setiap keluarga dan setiap orang-orang sakit yang butuh doa aliran kesembuhan, menyentuh hati, memberkati sehat, dan memberikan saudara pemulihan. Puji Tuhan, dengan segala macam pergumulan, tantangan, tawaran, saya mau sampaikan di sini bahwa jangan jual Yesus demi apapun juga. Apakah istilah ini itu ada katanya serangan pajar kah, atau ini kah, uang kah? Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan setiap Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, jangan tukar Yesus untuk apapun juga, termasuk untuk tawaran-tawaran, kecurangan, dan lain-lain. Namun di sini saya berdoa hari ini pilkada damai, semuanya berjalan dengan aman dan sejahtera, dan setiap kita yang memuji Tuhan juga mendapatkan kesejahteraan dalam hati, kesejahteraan dalam batin, dan juga bagi orang-orang yang sakit boleh mengalami kesehatan serta kesembuhan yang datang dari sorga, dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum Pastor akan melanjutkan mengajak saudara memuji Tuhan, sebuah pujian yang suka banget, dan ini rasanya viral banget, menjadi tamparan juga sekaligus bagi orang-orang yang suka menjual imannya hanya karena cinta, harta, atau tahta. Baiklah Bapak Ibu terkasih, saya meminta Bapak Ibu untuk men-share, membagikan link tautan ini, pelayanan doa ini. Saudara bisa bantu posting ulang, tap-tap layar. Mana tap-tap layarnya ya? Dengan demikian saudara ikut membantu melayani pekerjaan Tuhan dan meramaikan live streaming ataupun membagikan link ini, membuat banyak orang nonton dan mereka juga boleh mengalami kasih dan
urapan dan kebaikan serta pembacaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini pelayanan hari ini menjadi berkat banget bagi negeriku, bagi kotaku, bagi di mana saudara melihat, menyaksikan. Berkat Tuhan turunlah atas Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang suka dengan pujian ini, mana like-nya? Saya like juga dong. Saya like-nya ke layar di TikTok ini. Kalau like-nya di Facebook, YouTube kayak mana ya? Ya, puji Tuhan. Mana tap-tap layarnya? Mana share-nya? Sama Tuhan Yesus, dengarkan pujian ini, jadi berkat banget. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Diberkatilah setiap calon pemimpin-pemimpin daerah. Hari ini rahmat Tuhan terjadi. Diberkatilah negeriku. Doa ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Damai sejahtera dan sehat selalu. Dibenarkan, disucikan, dikuduskan, disembuhkan, diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta sesaat. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta yang fana. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus ya demi apapun juga. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia.
Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Oh yeah, Dor, Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yeay. Puji Tuhan Yesus, kiranya pujian ini menjadi sebuah peringatan buat kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan Yesus dan setia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya mau berdoa pertolongan Tuhan turun bagi setiap saudara-saudara yang sedang membutuhkan rahmat. Saya terberkati banget kan? Puji Tuhan, pastor juga terberkati. Rindu lebih lama memuji Tuhan. Sebentar nanti renungannya pastor singkat supaya saudara-saudara mendapat penguatan ya. Sebelum Bapak Ibu sekalian melangkah pencoblosan di pilkada serentak hari ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu. Dengar ini, setia menolongmu, berseru, berdoa dalam Yesus. Yeay! Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangannya seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji syukur, puji Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berseru dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oh, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyang selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaan kita. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tidak akan sakit selama-lamanya. Dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, ada kesembuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Obat yang pahit itu baik buat kesehatan, tetapi hati yang pahit itu sumber kejahatan dan membuat tubuh ini menjadi sakit dan binasa. Seperti apa firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini? Kiranya saudara dengarkan pembacaan sabda firman Tuhan yang terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 8. Pastor bacakan mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, supaya hati kita tidak pahit seperti empedu. Pahit hati, sakit hati, kecewa, serakah, itu hendaknya tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen, orang percaya. Mari saya rindu berdoa lewat pemberitaan firman sharing singkat ini, Bible yang saya bacakan. Setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih, hati kita ini lurus-lurus wae. Jalan kita ini lempeng-lempeng ae. Nggak usah kita menyimpang ke kiri, nggak usah menyimpang ke kanan. Kita lihat fokus ke depan, ajaran Tuhan Yesus itu sempurna. Firman Tuhan itu baik banget buat hidup kita hari ini dan hidup yang akan datang. Tujuannya sampaikan ini supaya setiap kita punya obat hati yang baik, hati yang gembira. Jangan sampai hati ini menjadi pahit kayak empedu. Seperti apa? Yuk dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 24.
ada tertulis. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, lantas Simon ini menawarkan uang kepada mereka. Jadi ini kayak mau ditukar gitu. Kuasa Tuhan, pribadi Roh Kudus dengan sejumlah uang. Kalau zaman sekarang ini lagi pilkada, mungkin istilah katanya apa, mau disogok-sogok ki, mau dibayar ki, atau yang saya kemarin lihat itu di video TikTok, ada yang bikin parade apa namanya, serangan pajar. Saya juga baru lihat video-video begitu, orang bikin parodi gitu. Jadi ada datang itu dalam video orang gedor pintu, tok tok tok. Ada kamu ya? Dijawab di dalam suara ibu-ibu ya. Siapakah? Koperasi kah? Iya. Oh, nggak ada orangnya. Ya. Tapi begitu dibilang lain dari pajar. Oh, serangan pajar kah? Ada. Tunggu sebentar dibukain pintu. Jadi itu parodi lucu, sekaligus juga mengingatkan kita. Itu juga sebetulnya sebuah video sindiran. Jangan sampai kita ini menjadi orang muka dua gitu. Ya, kalau saya bicara soal pelayanan, kita harus kita melayani Tuhan, bukan melayani uang. Ya, karena seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh mengabdi kepada dua tuang. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita abdi Tuhan. Kalau kita menggadekan atau menjual pelayanan hanya karena uang, kita menjadi hamba uang. Itu aja pilihannya dua, nggak bisa jadi satu. Ya, kita harus memilih salah satunya. Nggak bisa jalan dua-dua. Orang yang mendua hati itu tidak tenang hidupnya. Dan orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, di sini ada seorang bernama Simon. Kebetulan aja namanya sama ya. Namanya sama. Saya Andi Simon. Ini Simon, dia itu katakan dalam kisah sebelumnya adalah seorang tukang sihir. Ada juga pengikut-pengikutnya, tapi tidak banyak dibandingkan dengan pengikut rasul-rasul yang membawa kuasa Tuhan, kuasa kebenaran, otoritas kerajaan surga. Bahkan waktu di mana rasul-rasul berdoa, maka sihirnya Simon ini dihancurkan. Ialah tidak mungkin bisa gelap itu tidak pergi saat terang itu hadir. Nah, ketika melihat itu, maka tukang sihir ini dia mau juga memiliki kuasa Tuhan. Dia mau juga diurapi dengan Roh Kudus, lalu menawarkan sejumlah uang. Dia mau menjadi seperti orang yang diurapi, ya, dengan cara uang. Kalau sekarang istilahnya ini karena kita suasana pilkada, kita harus hati-hati namanya money politik, Inggris ini sih, ya. Maksudnya politik uang kita harus hindari. Ya, jadi kalau semisal hari-hari ini, ya, masih ada orang yang mau kasih saudara uang, lantas tukar dengan suara atau apa, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan di sini,
jangan kau ambil uangnya. Mungkin di luar sana ramai berkata, ambil nih uangnya, pilih mau kau isi hatimu sendiri atau pilih yang lain. Itu pendapat orang luar, silakan saja. Tapi saya pribadi sampaikan, jangan kau ambil uangnya, ya, jangan kau terlibat di dalamnya, gitu, ya, jangan. Saudara mau dengar yang mana silahkan, tapi saya sampaikan jangan kau ambil uangnya. Seperti di dalam firman ini yang kita baca ini tidak kebetulan, ya, ditawarkan sejumlah uang. Lalu bagaimana responnya, ya? Dan responnya ini kita juga sama-sama meresponnya hal yang sama sebagai orang Kristen, ya. Jangan kita jilat sana jilat sini. Jangan kita menjadi hamba Tuhan yang mau senangkan hati manusia senantiasa. Kita bukanlah seorang hamba Tuhan yang baik. Ayat 19, ketika ditawarkan uang, ya, dengan berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku tumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia pun menerima Roh Kudus. Dia kira Roh Kudus bisa dijual belikan. Ya, hati-hati ya. Pelayanan apapun namanya, tumpang tangan Roh Kudus, apa penyembuhan atau apa saja, kalau namanya sudah ada di sana money politik atau politik uang atau jual beli atau kalkulator atau sistem tukar menukar atau apakah ada sebuah value yang di sana ada transaksi, itu Tuhan tidak suka. Dan pelayanan model itu kering. Itu hanya sekedar sebatas logika. Tidak ada lagi rahmat kesembuhan. Tidak ada lagi otoritas Tuhan menyertai di sana. Pelayanan harus tulus. Tuhan dari surga itu kasih, memberikan cuma-cuma. Jangan kau tukar kasih yang sempurna, kuasa urapan Tuhan itu dengan semangkuk sup kacang merah atau amplop atau nilai tertentu. Jangan ya, jangan. Kalau saudara mau dengar pesan ini, puji Tuhan. Kalau saudara nggak mau dengar pesan ini, mau dengar pendapat orang-orang lain yang di luar sana, ya itu keputusan Bapak Ibu sekalian. Tetapi mengenai hal ini, ketika ditawarkan uang dalam satu pelayanan atau apapun bentuknya yang menukarkan kebenaran, ya, apa respon daripada Petrus? Ayat 20. Ayat 20 di sini firman Tuhan ada tertulis, tetapi Petrus berkata kepadanya. Apa katanya? Yang biasa-biasa saya dengar, amanlah Pak Bos, siap perintah, mainkan dan sebagainya. Tapi saudara lihat di sini. Thank you. Apa kata Petrus? Tegas. Saya bacakan ya. Ketika ditawarkan sejumlah uang untuk tukar dengan pelayanan, apa kata Petrus? Apa kata hamba Tuhan yang saya mau teladani hidupnya nih? Dan saudara pun dengar ini terberkati, lakukan. Jangan cuma mangguk-mangguk tapi tidak melakukan. Apa kata Petrus hamba Tuhan ini saat ditawarkan uang untuk menukar doakah, kuasa Tuhan, penumpangan tangan, Roh Kudus, apa saja? Apa katanya? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang kah? Kira-kira saya tambah kalau ada dialek-dialek Maluku, Kupang atau Papua ya,
Kau pikir bisa kau beli karunia Tuhan dengan uang kah? Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Perhatikan. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Maka saya katakan tadi pesan, jangan kau ambil. Jangan kau terima. Jangan kau terlibat di dalamnya. Jangan kita ikut bermain-main di kolam hati yang tidak lurus. Jangan ikut cebur di tempat yang tidak lurus. Ingat satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan hanya karena tawaran-tawaran jumlah uang yang tidak seberapa, atau mungkin banyak barangkali yang akhirnya membelenggu isi hatimu sendiri, merantai kebenaran. Jangan ya, ini firman-firman kiranya jadi berkat dan tidak kebetulan Roh Kudus memberikan pencerahan di Pastor Andy untuk meng-sharingkan ini, biar supaya kita senantiasa, khususnya orang Kristen, tetap dalam koridor kebenaran dan tidak menukar apapun juga kebenaran hanya untuk hal sesaat, termasuk dengan uang amplop dan lain-lain. Hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan, tidak ada hakmu dalam perkara kuasa Tuhan. Ayat 22, ini pesannya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu, bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu itu. Ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Obat yang pahit itu baik buat kesehatan. Tapi hati yang pahit, bahkan secara di Alkitab menyatakan pahit seperti empedu. Yang pahit. Situasi-situasi itu, orang yang pahit hati, itu mereka terjerat dalam kejahatan. Dan orang terjerat dalam kejahatan, hidupnya itu sakit-sakitan. Hidupnya itu tidak tenang. Tidak ada kebahagiaan, jauh kebahagiaan dari dia. Kalaupun ada kelihatan tampak bahagia, itu di luarnya aja. Dia coba beli kebahagiaan dengan uang, tapi kebahagiaan sejati itu datang dari dalam. Dan dari dalam ini, pemberian Tuhan, hati yang damai. Mungkin saudara dengar indah, kebetulan saudara sedang sakit yang sudah lama, tak kunjung reda, bahkan langganan penyakit. Tidak kebetulan, Bapak Ibu terkasih, Om Tante, Oma Opa, Opung, coba cek hati tak. Siapa tahu hati kita di sana terbungkus kejahatan. Mari bertobat, Ki. Tidak bermaksud saya untuk
menghakimi, tapi saya mengajak kita sama-sama hidup bahagia. Sama-sama kita hidup tentram. Sama-sama kita hidup ini diberkati Tuhan. Sama-sama kita hidup benar sebagai sesama anak Tuhan. Atau saudara, tamu-tamu yang baru bergabung, saya mengajak saudara periksa hatimu. Jangan sampai hatimu dibungkus kejahatan. Ternyata dalamnya hati yang pahit. Saudara mau cari kemanisan dari luar itu, semua hanya sifatnya fata morgana. Tapi apabila di hatimu ada damai, di luar mungkin tampak panas, di luar tampak bergejolak, engkau dan saya yang punya hati damai tetap akan fine-fine saja, tetap akan baik-baik saja. Ya, saya tolak hati yang pahit dan saya sampaikan ini, jangan sampai hatimu pahit. Hatimu pahit itu dibungkus kejahatan. Engkau mengizinkan lebih lama, doa-doamu tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menentang orang-orang jahat, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang ada gangguan di ginjal, cek hatimu. Bapak Ibu ada gangguan di jantung, cek hatimu. Bapak Ibu ada gangguan di dalam darahmu, cek hatimu. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, hati yang pahit itu akan mengeringkan tulang dan membuat engkau sakit-sakitan. Saya secara pribadi melayani ini, saudara, saya bukan cari apa-apa. Saya cuma rindu melihat saudara senang. Orang sakit, sehat, senyum, itu saya bahagia. Orang yang susah tertolong lewat pelayanan ini melalui doa, ataupun kalau di Balikpapan yang tidak mampu, saudara bisa datang, kami ada beras, kami kasih bantuan beras. Kami membantu saudara dengan tulus tanpa embel-embel. Ketika saudara yang datang susah hati pulang dengan ucapan syukur sama Tuhan, terima kasih, wajah sembringah dengan satu pengharapan, semangat hadapi hari yang baru, saya ikut happy Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain lagi. Tujuan hidupku satu sekarang, hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya selesaikan 24 ya dari Kisah pasal 8. Selanjutnya jawab Simon. Simon ini tukang sihir dalam kisah ini ya. Dia minta kepada Petrus supaya Petrus, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Penyihir ini sadar juga bahwa kekuatan doa melebihi daripada kekuatan sihirnya. Penyihir ini sadar bahwa kekuatan kegelapannya, segala macam mantra ilmunya itu kalah dengan kasih terang Kristus. Saudara yang hari ini terlibat dengan dunia kegelapan, thank you Rina dan all yang memberkatiku, charity, gift yang lucu-lucu banget, dan ada yang kasih kopi, ada yang kasih bunga, mawar, dan yang tadi itu lucu-lucu, ada kereta, topi, dan lain-lain. Di TikTok ini banyak namanya giftnya itu yang lucu-lucu gitu, jadi seru-seru aja sih. Makasih ya, bless you. Sekali saya pesankan bagi saudara yang pernah terlibat dengan perdukunan,
pesugihan ataukah pernah ada perjanjian tumbal atau ikatan-ikatan kerjasama dengan dunia-dunia kegelapan. Ingat, tidak ada yang gratis. Semua itu ada harganya. Nanti engkau menuai yang busuk, yang buruk. Atau saudara yang hari ini hatimu pahit banget karena satu atau lain hal, saya tidak tahu persis. Namanya perjalanan hidup ini kan panjang, ya, penuh dengan dinamika kehidupan. Dan ternyata engkau pahit hati, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Mari, jangan kita menabung penyakit. Jangan kita menginvestasi penyakit. Buanglah semua itu. Karena semua itu merusak tubuhmu dan menjadi alat kejahatan. Ya, kita ini sebagai manusia yang butuh Yesus, butuh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah jamah kita, datang firman-Nya, mari kita pakai tubuh kita bukan lagi alat dosa, tetapi alat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Setuju? Katakan amin. Mana sharingnya? Mana tap-tap layarnya? Mana posting ulannya? Yang terberkati, silakan di-share. Karena sebentar kita akan mendoakan air dan minyak, serta saya berdoa sebentar saat ucapan syukur doa setelah firman Tuhan. Banyak orang-orang sakit yang disembuhkan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan serta mengajak kami untuk hidup kudus, hidup suci, hidup di hadapan Tuhan, hidup benar, dan tidak mau untuk terpengaruh dengan situasi yang membuat hati kami bengkok, tercemar. Kami tidak ada mau di area-area yang curang. Kami mau hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau tukar surga kekekalan dengan hal yang kefanaan, apapun namanya. Serangan pajar kah, amplop kah, suap kah, uang yang haram kah, korupsi kah, kami tidak mau. Kami mau meskipun hari ini hidup kami seberapa yang ada, Tuhan kami bersyukur, kami percaya berkat Tuhan jadikan kaya. Korupsi, kecurangan, tipu muslihat tidak membuat kami menjadi kaya. Tuhan, kami berdoa supaya setiap yang mendengar firman ini, ketika hati mereka dilembutkan, kasih anugerah Tuhan menjamah, mengalir, memulihkan, menyehatkan setiap pribadi. Dalam nama Yesus, hati yang terbuka saat ini, aliran-aliran kesembuhan mengalir. Dan aliran pertobatan pun mengalir dari hidupmu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan berbelas kasih memberikan engkau pengampunan. Diberkatilah Bapak Ibu yang bertobat. Jangan keraskan hatimu. Bila engkau dengarkan suara Tuhan hari ini, lembutkan hatimu. Terimalah dengan lemah lembut seperti anak yang menerima nasihat dari Papa di surga. Papa yang baik, Papa yang peduli, Papa yang kenal hidupmu, Papa yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman serta penguatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Saya berdoa untuk negeriku Indonesia dalam pilkada serentak hari ini.
diberkati damai dan sejahtera. Demi nama Yesus Kristus, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari saya akan mengajak untuk menerima berkat ya, untuk air minum dan minyak. Bapak Ibu silakan bisa pegang. Ya. Ini pelayanan jadi berkat banget. Tentu juga banyak permintaan, tapi saya minta maaf, ada yang bisa saya ikutin, ada yang tidak selalu harus bisa, atau mungkin next time. Seperti awalnya saya doakan air, ternyata air minum ini jadi berkat banget. Lalu ada yang mulai banyak permintaan request, Pastor tolong minyak juga. Oke, saya bisa ikuti penuhi, tapi tidak janji setiap hari. Lalu sekarang banyak lagi yang minta, kalau bisa Pastor doanya 2 kali, air minum dulu, habis itu minyak lagi. Saya belum bisa memenuhi. Kenapa? Dia bilang katanya karena waktu angkat air, mereka angkat 2 air banyak-banyak gitu. Tidak pegang, tangannya tidak cukup. Ya, saya udah terima masukannya, tapi tidak semua masukan harus saya jalankan serta-merta semua. Saya juga berdoa, bergumul mana warna pelayanan Tuhan mau saya jalankan, saya amalkan di dalam live streaming ataupun di dalam onsite, karena Tuhan yang pimpin pelayanan ini, bukan Andi Simon. Andi Simon ini hanya kacungnya Tuhan, hanya keset, hanya dulosnya Tuhan, hanya pelayan saja. Kalaupun saya disebut sebagai anaknya Tuhan, itu semua karena pemberian anugerah semata-mata. Air minum di tangan saudara serta minyak, angkatlah seperti ini. Dan saya mohonkan kepada Bapakku di surga, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengutusku, Tuhan yang mengangkatku jadi anak terkasih, Tuhan yang menyuruhku melayani pekerjaannya yang kudus. Diberkatilah air minum ini jadi healing water, air doa yang membawa sehat bagi orang-orang sakit, bagi mereka yang meminumnya dengan percaya. Dan terima dengan gratis ya. Angkat minyak, diberkatilah minyak ini, minyak oles. Waktu dioleskan dalam nama Tuhan Yesus kepada orang-orang sakit, berkat sehat dan sembuh mengalir bagi mereka. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Puji syukur. Bapak Ibu terkasih, air dan minyak tangan saudara sudah diberkati. Silakan air minum bisa diminum atau kasih kepada orang lain gratis. Minyak oles silakan saudara oleskan dalam nama Tuhan Yesus ke tubuh orang sakit. Jadi berkat ya, ingat cuma-cuma, free alias gratis. Makasih, thank you, bless you. Dewi Sitompul, Opun Kardosi Hite, Ibu Maudi, ya Bapak Luyanto, keluarga Bapak Hendra, puji Tuhan, ya, amin. Saya mau minum, Bapak Ibu mau minum, silakan. Sebelum kita nanti saya juga bersama keluarga akan ke TPS ya. Saya mau minum air berkat ini. Sehat selalu, Tuhan memberkati dan umur panjang. Amin.
Senang sekali. Puji syukur. Oke, baik. Ya, saya ikut ini banyak request doa berkat dulu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya meminta semua kita angkat tangan. Dan kita mohonkan doa berkat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, dengarkan ini. Masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Berkat perlindungannya, berkat kesehatannya, berkat untuk keluarga, pelayanan, di pekerjaanmu, berkat untuk tugas-tugas yang engkau emban hari ini. Terimalah berkat ini dari Sang Immanuel, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Oh ya, satu pujian, lalu kita akan selesai. Doa berkatnya kan tadi sudah. Pujian apa tadi Bapak Ibu minta tadi itu? Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah kita close my life-nya. Kan sudah ikut doakan toh. Dor. Tadi TikTok minta verifikasi karena sudah 1 jam lebih. Oke, saya melihat ada request pujian Surya Bersinar. Saudara nggak bosan-bosan kah? Pujian yang sama, Pastor bawakan Surya Bersinar. Yang bosan mana? Yang bilang nggak bosan mana? Puji Tuhan. Makasih, enggak Pastor, cocok. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Makasih yang sudah nyatakan tidak bosan-bosan. Saya ikut terharu dan tersentuh. Saudara tetap lapar dan haus memuji Tuhan Yesus. Amin. Saat melintas langit yang biru, dor, saat kau lewati lembah yang kelam. Ingat,
tetap tersenyum, tetap berharap pada Tuhan Yesus, tetap berharap. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan. Ih, lucunya giftnya. Yeay, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Oh yeay, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan Yesus. Aku percaya badai pasti berlalu, gelap akan terbit terang. Dan aku percaya surya pasti bersinar. Yesus hadir, Yesus penolong, Yesus penyembuh. Angkat tanganmu dan berkata bersama-sama, surya pasti bersinar. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Oh ye, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yeay, puji Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dor. Thank you. Apa itu JKT Jinik ya? Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Masuk di hari yang baru dengan gembira, dengan sukacita. Sehat selalu dan panjang umur ya. Bless you all. Dadah semuanya. And kiss bye. Dah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.